Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman yang ingin memperpanjang SIM online bisa menggunakan aplikasi Digital Korlantas. Bisa di-download melalui Play Store atau App Store. Jika sudah mendownload aplikasi Korlantas Polri, kemudian daftar. Setelah daftar akan mendapatkan sebuah email dari Korlantas untuk aktivasi akun. Kemudian teman-teman langsung saja masuk ke aplikasi Digital Korlantas. Ini adalah beberapa menu yang terdapat pada aplikasi Digital Korlantas. Kemudian kita memilih SIM, kemudian perpanjang SIM. Berikut persyaratan perpanjangan SIM. Baik persyaratan perpanjangan SIM A maupun SIM C. Terdapat persyaratan foto fisik eKTP, foto fisik SIM, foto tanda tangan di atas kertas putih, dan pas foto. Berikut syarat upload pas foto. Nah, bisa dibaca sendiri agar saat mendaftar atau memperpanjang SIM tidak bingung mulai dari mana dan persyaratan apa saja yang harus dipenuhi. Setelah membaca semua persyaratan perpanjangan SIM, bisa klik lanjut. Kemudian kita mengisi data-data yang diperlukan dalam formulir tersebut. Bisa dilihat sendiri, memasukkan nomor SIM, upload foto fisik eKTP, foto SIM, kemudian foto tanda tangan, dan pas foto. Setelah semua diunggah atau diupload, kemudian bisa klik lanjut untuk melanjutkan perpanjangan SIM secara online. Setelah melengkapi data yang dibutuhkan untuk perpanjangan SIM, maka kita perlu melakukan tes kesehatan dan tes psikologi. Bisa dilakukan di aplikasi Korlantas dengan mengklik atau masuk ke e-Rikes. Untuk tes kesehatan secara online bisa memilih lokasi di Jakarta Pusat tanpa harus datang ke tempat tes kesehatan. Pilih tempat atau wilayah Jakarta Pusat dan pilih Pusdokkes Polri. Itu kemudian lanjut dan Anda bisa mengisi tanggal sekarang dan bisa langsung melakukan tes kesehatan secara online. Nah, berikut hasil tes kesehatan yang saya lakukan. Setelah melakukan tes kesehatan, teman-teman bisa melakukan tes psikologi melalui aplikasi EPSI yang terdapat di aplikasi Digital Korlantas. Teman-teman bisa mengikuti petunjuk yang terdapat di layar HP Anda sekarang. Nah, kemudian nanti bisa melakukan tes psikologi. Nah, di tengah perjalanan melakukan tes psikologi nanti Anda disarankan untuk melakukan pendaftaran atau pembelian voucher untuk melanjutkan tes psikologi. Begitu. Nah, berikut contoh-contoh soal saat tes psikologi. Nah, berikut hasil tes psikologi yang saya lakukan. Jika gagal, maka Anda diharuskan melakukan konseling. Nah, untuk tahap konseling ini saya belum mengetahui, belum pernah melakukan konseling tersebut. Alhamdulillah, sekali tes saya langsung lulus. Setelah selesai melakukan tes kesehatan dan tes psikologi, maka kembali ke aplikasi Digital Korlantas untuk mengecek kembali data hasil dari tes kesehatan dan psikologi apakah sudah masuk ke aplikasi Digital Korlantas dengan cara cek atau ada kolom kecil di bawah, kemudian Anda klik, maka nanti akan tercentang jika Anda telah lulus semua tes tersebut.
Setelah melengkapi persyaratan, kemudian kita lanjut menuju tahap selanjutnya, yaitu lokasi Satpas. Pilih lokasi Satpas yang menurut Anda dekat dengan rumah Anda. Setelah memilih Satpas yang terdekat dengan rumah Anda atau Satpas pilihan Anda tersendiri yang favorit atau yang bagaimana menurut Anda sendiri, kemudian kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu rekening pengembalian. Isi data-data dengan benar agar saat nanti jika ada penolakan proses perpanjangan SIM, dana bisa dikembalikan ke rekening Anda. Setelah mengisi data di tahap rekening pengembalian, maka Anda melanjutkan tahap selanjutnya, yaitu pengiriman atau pengambilan SIM. Nah, Anda bisa memilih bisa mengambil di tempat Satpas yang Anda pilih tersebut atau dikirim melalui Pos Indonesia. Setelah mengisi data di tahap pengiriman dan pengambilan, maka kita melanjut ke tahap konfirmasi data. Nah, kita cross check lagi data-data yang kita input di aplikasi Korlantas sesuai atau tidak. Diharuskan alamat sesuai dengan alamat rumah kita agar SIM dikirim ke rumah kita secara tepat. Setelah konfirmasi data selesai, kita dilanjutkan dengan registrasi data di pihak Satpas. Nanti akan dilanjutkan oleh petugas Satpas untuk melanjutkan proses perpanjangan SIM kita. Berikut biaya yang dikeluarkan untuk memperpanjang SIM. Setelah melaksanakan tahap pembayaran, maka dilanjutkan dengan tahap diproses. Tetapi pada saat itu saya mengalami kendala yang mana proses SIM saya bertahan di 40% selama 3 hari, dan ternyata saya mendapatkan email dari pihak Korlantas dari Polres Tulungagung, ternyata material SIM untuk memperpanjang habis. Setelah saya mengetahui bahwasannya SIM saya ditolak, tidak bisa diperpanjang dikarenakan material SIM kosong, saya melakukan pendaftaran lagi dari awal. Untuk proses perpanjangan SIM tetap sama seperti yang video-video sebelumnya. Kemudian saya mendaftar dan lokasi Satpas yang saya pilih adalah Polres Jombang, dan alhamdulillah 2 hari proses SIM saya diproses. Setelah melalui tahap diproses, kemudian dikirim atau diambil. Saya memilih dikirim melalui kantor pos, dan alhamdulillah SIM saya sampai di rumah.